Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Wan Petir, channel YouTube Wan Paneli, ngebahas seputaran paneli, pisang, pala, dan lain-lain, terutama tanaman pertanian yang nilai jualnya mahal, kawan. Supaya Anda naik kelas, jadi kalau bertani itu harus menanam tanaman yang mahal-mahal gitu. Seperti yang video saya sebelumnya, pisang tanduk, kalau di daerah kita itu pisang tanduk termahal ya, mencapai per kilonya 10-12 ribu. Kalau yang kedua yang kita bahas ini pisang raja bulu. Biasanya kisaran sih antara 5 ribuan per kilonya. Itu jadi jauh lah ibaratnya. Makanya saya kebanyakan pisang tanduk. Bagi Anda yang pengen beli bibit pisang tanduknya boleh japri ke kita ya kawan. Lokasinya Cianjur, Jawa Barat. Jangan lupa klik subscribe kawan. Nah, di video kali ini kita ngebahas ini pisang raja kawan. Jadi saya akan bahas tentang kekurangan dan kelebihannya budidaya pisang raja. Kita bahas tuntas ya. Seperti yang ada di depan kita ini, pisang raja bulu, kawan. Sana juga sudah mulai berbuah. Nah, ini kekurangan pisang raja itu pertama harganya yang memang tahap kedua. Kalau dibilang murah enggak ya. Bilang murah banget enggak, cuman pertengahan. Itu kelemahan dari pisang raja ini. Kekurangannya gitu. Kekurangan selanjutnya pisang raja ini kan dalam pengambilan ininya bibit anakannya ini sulit kawan, banyak yang gagal karena memang terkupas itu bagian dari terkupas bagian dari dalam ininya. Jadi anakan itu kan tidak boleh calon tunas di dalam itu terkupas, sementara dalam jarak antara anakan sama indukan ininya itu rapat sekali di dalamnya, dalam tanah. Jadi ini memang membutuhkan kekuatan ekstra gitu, keahlian ekstra dalam pengambilan anakan dari pisang raja bulu ini. Kekurangannya seperti itu kawan. Kalau misalkan cara mudahnya bang gimana, nanti kita tutorialkan ya video kedepannya, karena setiap pisang itu berbeda-beda penanganannya, terus cara tanamnya, terus lagi panennya, terus harganya berbeda-beda, nggak sama kawan. Jadi Anda harus mengenali dulu pisang apa yang mahal di daerah Anda gitu. Jangan asal action, nanti pemasarannya nggak bisa jual, itu bahaya gitu kawan. Nah, kekurangannya pisang raja itu seperti itu, sepengetahuan dan pengalaman kita. Cuman kekurangannya mungkin ada dua ya. Kelebihannya juga kawan banyak. Pertama, kelebihannya pisang raja ini tidak pernah terkena penyakit fusarium, terus penyakit lain juga. Itu relatif kebal jauh raja ini di daerah kita ya. Ini MDPL-nya berapa, Bang? MDPL-nya 170 180. Saya dekat laut, kawan. Posisi itunya, lokasi kebunnya. Gitu. Jadi kelebihannya seperti itu. Terus kelebihan berikutnya pisang raja bulu ini nggak usah sering-sering dipindahkan, kawan. Jadi sekali nanam abadi aja gitu. Usianya bisa relatif lama lah tanpa harus kita pindah-pindahkan. Beda lagi dengan pisang-pisang lain gitu. Nanti kita bahas pisang lain juga, tanduk juga nanti kita bahas. Gitu. Kelebihannya seperti itu. Jadi sekali tanam abadi gitu. Ini juga sudah beberapa tahun. Sepengetahuan dan pengalaman kita itu sampai bisa 20 tahun juga nggak dipindahkan, tetap eksis. Ada gitu. Pisang raja ini, raja bulu ini eksis tetap. Jadi nggak usah kita pindah-pindahkan. Ini dalam terus, tidak ngambang ke atas permukaan tanah. Ada pisang kan yang sistemnya ngambang gitu, sistem dari anakannya mencuat ke atas permukaan tanah kawan. Itu memang saya bilang tadi beda-beda antara pisang itu. Beda di harga, beda di penanganan, beda di karakter dari pohon pisang itu sendiri kawan, nggak sama gitu. Jadi Anda cek-cek aja dulu di daerah Anda yang mahal apa gitu. Gitu kawan. Jadi mungkin dicukupkan segitu aja untuk tutorial di sore hari ini, membahas tentang kekurangan dan kelebihan pisang raja ini.
Mungkin ini bisa dijadikan referensi buat Anda yang pingin budidaya pisang raja, kawan. Mungkin segitu aja tutorial di Seraya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.